sampai di sana mulai ada tragedi yang aneh-aneh. Kasihan banget itu ya. Jadi di sini secara garis besar karena ibu mertuanya itu merasa tidak puas karena punya menantu itu yang tunawicara. Itu ya gitulah, kita dapat cobaan bertubi-tubi gitu, sampai akhirnya jadi langsung dianggap gila sama orang-orang. Dan disitulah mulai muncul dilema macam-macam, yang namanya mentalnya juga dipengaruhi, anaknya juga rahasia. Ya, sampai akhirnya untung dia timbul kesadaran setelah dia pikir, waduh kalau kayak gitu dia tetap memperjuangkan suami dan anak-anak. Di situ ini gitu. Oke, apa yang bikin Kak Anggi itu tertarik mau produce film ini gitu kan? Saya tertarik dengan Juminten Edan ini. Karena saya kan sebelumnya udah buat tiga film ya. Film ini lain dari yang lain karena saya lihat ya. Memang film itu horor ya gitu ya. Tapi di sini yang bikin saya tertarik karena ada benang merahnya itu di situ. Endingnya itu bagus banget. Perjuangan seorang tunawicara itu untuk memperjuangkan anak dan suami. Saya pikir jarang-jarang ada ya. Karena dari skenario itu saya udah tertarik banget pas diceritain. Akhirnya saya berminat untuk produser Juminten Edan. Tapi juga harus gambaran begini bahwa di balik keterbatasan itu tetap punya perjuangan segala sesuatu yang untuk lebih baik seperti itu. Betul. Melihat juga gak sih bahwa izin mohon maaf ya, di kondisi Kak Anggi ini tetap bersemangat untuk produksi film, kreativitas dan segala macam seperti itu. Ya, saya pikir kan saya juga kan ya saya sakit ya, belum sembuh benar. Tapi di sini saya pikir itu tantangan buat saya. Saya jadi semangat banget ya, dimana saya jadi ada berpikir positif di sini. Karena kita kalau sakit tidak pernah mikir penyakit itu luar biasa. Itu ada dari diri saya ada merasa oke, saya biarpun saya sakit saya masih bisa berinspirasi atau membuat sesuatu yang berguna. Gitu. Saya pikir karena film itu saya suka, ya saya bikin. Itu loh ceritanya. Berapa lama prosesnya? Dan kesulitan paling besar apa sih? Proses film ini sampai tayang di bioskop kurang lebih 7 bulan. Jadi di sini proses syuting itu cukup lumayan berat ya. Karena itu nggak ada biasa nggak ada stand in itu nggak ada. Benar-benar artinya itu Meja Amira atau Dimas Aditya itu benar-benar yang di laut lah atau apa yang dia benar-benar dipasung beneran. Karena itu sebelahnya itu ada benar-benar orang yang dipasung beneran karena dia merasa yang gila sama warga di situ. Itu benar-benar kejadian benar. Jadi bukan itu rekayasa atau apa, itu benar-benar true story. Nah, ini kan kali ini film keempat ya? Iya. Paling istimewa gak sih Juminten? Atau memang ada sisi istimewa Juminten itu apa sih? Paling istimewa gini, karena Juminten itu, ini saya di situ ngambil intinya ya, semangatnya itu, semangatnya dia untuk perjuangan keluarganya. Di sini saya pikir saya juga masih semangat untuk sembuh. Di sini biar bikin saya optimis ya, saya masih harus sembuh juga, karena masih banyak yang bisa saya kerjakan ke depannya. Bagi untuk ngambil lokasinya di mana, karena kan didukung sama lokasinya yang sangat mistis ya. Iya. Lokasi itu di Jogja, terus di Demak, terus ada satu tempat ada pantai gitu ya. Serem banget itu di Jogja, apa saya lupa ya. Itu bener-bener langsung kita turun ke bawah situ, saya juga naik ke atas, itu serem banget. Oke, di kondisi kecemasan itu kalian tetap ikut ke lokasi itu? Ya ikut dong, karena kan si orang ini kan selalu pengen benar-benar melihat semuanya. Nah, yang intinya memang saya juga nanti mungkin akan membuat film lagi ke depannya. Makanya doain aja saya sembuh gitu loh. Support terbesar. Apa tuh? Support terbesar untuk sampai hari ini ada film ini dari siapa sih support terbesar? Support terbesar sih sebenarnya dari anak-anak saya. Jadi anak saya itu yang menyemangatin saya di sini. Dia bilang udah mama bikin film aja. Tadi saya juga berpikir gitu ya tadi saya agak-agak benar nggak sih saya produksi gitu kan. Ya, tapi kalau dari kesehatan sih emang saya di support sama Ruben. Dari support kesehatan itu seperti apa sih? Di semangat itu seperti apa sih? Ya di situ waktu itu memang saya sempat down Ini seperti apa antusiasmenya penonton. dan Wow, antusias penonton tuh gila banget. Jadi hari ini tuh banyak hadiah yang tiket lagi kita.
segitu orang-orang Koanya itu pada datang pada Jubitan Medan. Jangan lupa nonton, bagus banget Harapan sama promonya mungkin Bang Di. promonya. Ya, harapannya semua mudah-mudahan film ini itu dilihat orang dan juga orang akan mendapatkan sesuatu dari film ini. Karena film ini benar-benar lain dari yang lain. Kalau film yang saya udah lihat selama ini yang lagi top juga, tapi kadang-kadang nggak ada benang merah gitu kan. Aneh. Oh ini ada benang merahnya. Kenapa? Jadi kalau dari pertama kita nonton itu kita menyimak kayak Agatha Christie loh. Ceritanya bagus menurut saya ya. Makanya saya jadi produser. Promonya mungkin mulai tayang di hari apa? Di tanggal berapa? Oh, promonya udah mulai sih. Maksudnya udah jadi bioskop itu habis lebaran haji itu udah masuk semua XX1 udah masuk. Dan tapi dia tayangnya 23 Juli rencananya gitu. Dan kita promonya mulai hard sale tuh ya dari tanggal 16 ini sampai nanti gitu. Kita akan touring juga ke Jogja, Surabaya, terus ke Solo, terus ke Malang, dan harusnya ikut semua nanti ke Jawa Timur. Goalsnya Halo? goalsnya Kuatnya apa ya? Mudah-mudahan Jubitan Medan nanti diterima seluruh Indonesia dan mendapatkan penonton berapa juta penonton. Mudah-mudahan